Tapi saya ingin mencari tahu sebenarnya di mana tidak terimanya karena pimpinan KPK bahkan media massa juga mendapat rilis dari Ketua KPK di 30 Juli. Ketua KPK mengatakan KPK telah melibatkan POM TNI sejak awal untuk mengikuti gelar perkara sampai dengan penetapan status perkara dan status hukum para pihak terkait. Itu 30 Juli. Dan semalam di program Satu Meja pimpinan KPK juga mengatakan udah berkoordinasi. Jadi siapa yang bohong? Jadi begitu kita mendapat berita personil TNI ada tertangkap tangan, kita memang dihubungi, Mbak. Dihubungi setelah kami dapat berita dari media, ada staf kami dihubungi, melapor kepada kami perintahkan berangkat ke KPK untuk berkoordinasi. Memang di sana diskusi dan kira-kira sampai menjelang malam, pada akhirnya akan dilaksanakan ekspos di internal. Memang betul, tim Puspom dilibatkan. Pada saat itu sudah ada wacana untuk penetapan tersangka. Jadi dari pihak sipil ada 3, dari pihak TNI ada 2, karena ada pemberi, ada penerima suap. Dari tim kami sebenarnya... Sampai di titik ini benar ada koordinasi ya Pak? Betul, betul kami akui. Tapi dari tim kami mempersilahkan untuk yang sipil. Kami tidak setuju jika yang militer ditetapkan tersangka. Silahkan ditetapkan yang sipil, untuk yang militer akan kita serahkan ke POM TNI. Begitu maksud kami. Jadi sebenarnya sudah ada pembicaraan, sudah ada koordinasi, tapi waktu itu ada keputusan bahwa silahkan ambil yang sipil, militer serahkan pada kami. Tapi kemudian KPK memutuskan untuk menetapkan tersangka sendiri, konferensi sendiri tanpa berkoordinasi. Itu yang tidak bisa diterima oleh TNI. Kalau dalam konteks seperti ini, apakah ini sesuatu yang memang prinsipil? Tentang apa? Bahwa sudah berkoordinasi dan sudah ada pembicaraan, silakan sipil diambil, militer kami yang akan tangani. Apakah di titik seperti ini memang sesuatu yang prinsipil kalau dilanggar? Ini kalau ini dikecilkan hanya sekedar masalah koordinasi, ya seperti Pak Jokowi juga menyatakan itu, seolah-olah ini hanya salah berkoordinasi atau kurang koordinasi. Saya kira terlalu kecil. Ada persoalan-persoalan prinsip, persoalan utama di dalam persoalan yang terjadi memang yang tidak menjadi biasa ini antara KPK dengan TNI yang yang saya katakan tadi bahwa persoalan pertama adalah soal peradilan militer itu yang masih tetap dijadikan alat, seringkali dijadikan alat impunitas ya untuk melindungi anggota-anggota TNI yang mungkin terlibat di dalam bukan persoalan pidana militer ya. Nah, itu seringkali digunakan. Saya kira itu yang mesti menjadi ini. Dan kedua, jadi Anda melihat bahwa ini lebih daripada sekedar soal koordinasi ya? Sekedar soal lebih lah dari sekedar soal koordinasi ya. Yang berikutnya saya kira juga apa yang dilakukan oleh KPK juga ini apa istilah saya udah terlihat kok dari semua pimpinan KPK 3 yang bicara kan. Pertama-tama Pak Alexander Marwata, kemudian permintaan maaf dari Tanak dan kemudian Pak Firly ya. Ketiga-tiganya nggak ada yang sinkron itu bicara gitu, memperlihatkan bahwa dia ya kalau Anda tanya pertama tadi apakah mereka takut, saya kira takut itu menunjukkan itu takut, saya mau katakan begitu ya. Dan mereka khawatir kan. Nah ini karena ini perkara yang memang tidak ada presidennya menurut saya. Tidak ada presidennya ya bahwa ini. Tapi ini adalah kali pertama terjadi. Betul, tapi saya kira yang saya sesalkan adalah kok langsung minta maaf, padahal menurut saya kalau merasa bahwa ada kesalahan prosedur atau ada pra-peradilan. Anda tidak setuju bahwa kenapa KPK langsung minta maaf? Sama sekali saya tidak setuju. Saya adalah pansel KPK pada waktu yang lalu, ya kan, yang memilih mereka. Satu di antara 9 orang adalah pimpinan KPK sekarang. Jadi kalau pimpinan KPK sekarang banyak dikatakan oleh orang terburuk sepanjang sejarah KPK, Anda juga harus bertanggung jawab. Nggak begitu, saya bukan ibu mereka ya. Mereka bukan anak-anak saya yang mungkin kalau salah masih saya bela, tetapi mereka adalah saya pilih karena saya ditunjuk oleh presiden untuk melakukan pilihan terhadap sekian banyak orang, dan mereka pada saat itu adalah orang-orang yang terbaik gitu. Bahwa mereka kemudian bekerja dan ada kekeliruan, saya juga punya kewajiban untuk mengkoreksi mereka.